Pekerja migran bersatu, tak bisa dikalahkan. Yel-yel itu membahana dan menjadi bagian dari penyemangat bagi para pekerja migran pada Hari Buruh Migran Internasional yang berlangsung di Kabupaten Lombok Utara pada Rabu 18 Desember 2024. Hal itu bukan tanpa alasan, karena mereka hadir tidak sekedar mengisi ruang-ruang kosong di negeri seberang, melainkan juga sebagai pilihan di tengah terbukanya hubungan harmonis dengan berbagai negara. Menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka penempatan pekerja migran Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 537.497 orang selama periode 2007-2022 atau 19,62% dari angkatan kerja yang mencapai 2.739.900 orang. Tidaklah mengherankan jika kontribusi para buruh migran atau pekerja migran itu begitu besar bagi perekonomian di daerahnya. Indonesia termasuk menjadi salah satu negara terbesar pengirim pekerja migran ke luar negeri. Untuk Nusa Tenggara Barat menjadi nomor 4 terbesar setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Mohon maaf. Karena animo masyarakat di NTB untuk bermigrasi ke luar negeri cukup tinggi, menurut catatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Barat, angka penempatan sebanyak 537.497 orang itu dalam periode dari 2007 sampai dengan 2022. Jadi ada 19,62% dari angkatan kerja di NTB. Kabupaten Lombok Utara menempati posisi kelima pengirim terbesar pekerja migran dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah 1.892 orang pada tahun 2022. Hal ini berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Karena itu, Bupati Kabupaten Lombok Utara Haji Johan Samsu ketika memberikan sambutan pada Hari Migran Internasional 18 Desember 2024 berpesan agar bekerja di luar negeri dilakukan sesuai dengan prosedur. Mulai maraknya orang-orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, ya, banyak hal-hal negatif yang orang munculkan. Tapi belakangan alhamdulillah pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri ini luar biasa. Tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua, devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran ini adalah lebih dari 27.000. Ini angka yang cukup luar biasa. Termasuk saya melihat salah satu sumber pekerja migran di NTB ini adalah Lombok Utara. Ini yang saya lihat cukup banyak. Kalau saya cek tadi di kantor, lebih dari 470 orang dari seluruh pekerja migran NTB yang bekerja di luar negeri. Saya melihat bahwa penghasil devisa ini luar biasa. Makanya saya katakan saya ingin masyarakat Lombok Utara yang berminat untuk bekerja di luar negeri janganlah gelap-gelapan, ya, harus sesuai dengan aturan main supaya rezeki yang terima, rezeki yang halal dan thayyibah, keluarga juga aman dan nyaman. Ya, kalau tidak terjadi sesuatu di luar negeri mungkin ada sesuatu. Kalau terjadi apa-apa di situ, jadilah urusan. Nah, oleh karena itu kehadiran saya pada Hari Pekerja Migran Internasional hari ini, ya, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman dan saudara saya yang hari ini alhamdulillah merayakan Hari Pekerja Migran Internasional, yang mudah-mudahan ke depan
masyarakat Lombok Utara yang ingin ya menjadi individu ini, saya harapkan supaya jangan gelap-gelap. Kalau kita gelap-gelap begitu itu persoalannya banyak. Di NTB itu banyak sekali yang ada soal tentang pekerja migran. Di tengah tren peningkatan jumlah migrasi sebagai salah satu solusi mengatasi lapangan pekerjaan disertai tingginya pemasukan devisa negara, apakah kondisi para pekerja migran baik-baik saja? Atau ada yang dikorbankan di balik tetesan keringat selama beberapa tahun mereka di negeri seberang? Tanpa menafikan pekerja migran yang berhasil, tidak sedikit di antara mereka yang harus mengorbankan banyak hal di lingkungan keluarga dan menerima risiko berat di lokasi pekerjaan. Saya juga mantan pekerja migran, tapi di Timor Leste tahun 2002 sampai 2007. Saya hanya ingin bercerita, juga ingin mungkin memberikan gagasan di mana ke depan gitu, biar para pekerja migran bisa lebih aman, nyaman selama bekerja dan pulang tuh sukses. Yang pertama, saya cerita kemarin saya berkunjung ke salah satu keluarga di Pemenang Timur. Itu ibu anak yatim, ibunya bekerja di Malaysia. Jadi ibunya meninggalkan 3 orang anak yatim di rumahnya yang dititipkan ke neneknya. Nah, kondisinya ya prihatin ya. Itu yang potret yang saya lihat gitu. Ya menjadi tenaga kerja ke Malaysia, meninggalkan 3 orang anak yatim dititipkan di neneknya. Jadi kira-kira kondisi salah satunya potret pekerja migran di Lombok Utara seperti itu. Saya di tetangga saya juga begitu. Udah berapa kali beliau berangkat ke Saudi Arabia, pulang tidak punya apa-apa, dikirimkan uangnya ke keluarganya, pulang habis, hanya sisa tanah 2 hari. Di usianya udah menjelang 40 harus berangkat lagi karena masih tidak punya apa-apa di rumah gitu, karena tidak amanah orang yang ditinggalkan dan dikirimi uang. Jadi itu juga PR. Jadi ketika mereka bekerja ke luar negeri, para pekerja migran itu ada risiko besar baik di sana maupun di sini gitu. Di sini yang ditinggalkan tidak ada pendampingan, uang yang dikirimkan habis, dan keluarga juga anak-anak, terutama yang kalau yang pekerja migrannya perempuan ya, banyak anak-anak yang ditinggalkan yang juga terlantar gitu, akhirnya dititipkan ke keluarganya. Suaminya tidak ada yang menikah lagi, ada yang tidak sama anak-anak ada, tapi kebanyakan yang dititipkan di orang lain yang masih keluarga. Di luar itu banyak cerita juga. Ini bukan selain yang sukses ya, yang sukses gitu, yang sukses juga banyak. Tapi cerita yang pilu tuh lebih banyak gitu. Di luar negeri juga begitu. Ada kasus yang gaji ditahan, terus identitas ditahan, dan mereka tidak bisa memperpanjang pekerjaan, juga tidak bisa menuntut gaji. Berbagai risiko yang dihadapi pekerja migran Indonesia menunjukkan masih adanya sederet titik lemah dalam perlindungan pekerja migran sejak proses awal hingga akhir yang memerlukan penanganan serius di balik rasa bangga devisa yang menggunung. Belum tertutupnya titik-titik lemah itu seringkali memunculkan tangan-tangan jahat ikut bermain di dalamnya. Dalam peringatan Hari Migran Internasional yang diinisiasi Perkumpulan Pancakarsa dan JP2MI Kabupaten Lombok Utara yang diperkaya dengan talkshow bersama sejumlah tokoh pemerhati pekerja migran dan pejabat pemerintah terkait, mengemuka berbagai persoalan dan solusi yang harus ditempuh. Peringatan Hari Migran Internasional momentum penting bagi kita semua untuk merefleksi bagaimana perjuangan para pekerja migran Indonesia, baik yang masih bekerja maupun pada purna kerja yang sudah ada di daerah. Maka penting juga bagi kita semua bagaimana bentuk sinergi bekerja sama dalam hal pelindungan untuk bersama-sama,
supaya para pekerja migran kita betul-betul terlindungi, aman, nyaman, baik dalam proses pra penempatan maupun setelah penempatan. Jadi proses terlindunginya terintegrasi terhadap baik para pihak yang terkait. Kami dari Bapeda Kabupaten Lombok Utara akan tetap mendukung sepenuhnya untuk dalam rangka rancangan kebijakan terkait pekerja migran Indonesia. Kemudian bagaimana proses perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PMI pada khususnya dan masyarakat Lombok Utara pada umumnya. Selamat Hari Pekerja Migran Internasional. Pada Migran Day yang dilaksanakan pada hari ini sebagai upaya untuk mewujudkan PMI yang menjadi agen perubahan, maka kehadiran pemerintah daerah adalah memastikan bahwa PMI itu menjadi PMI yang berkualitas, yang memiliki daya saing, kemudian yang responsif terhadap peraturan perundangan yang ada, sehingga kami dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen untuk membangun sistem layanan bagi PMI yang responsif terhadap perubahan, responsif terhadap peraturan perundangan, serta mampu meningkatkan kualitas dari PMI yang akan diberangkatkan maupun ditempatkan di luar negeri. Selamat Hari Migran Day. Assalamualaikum. Mungkin di sini saya mewakili organisasi masyarakat sipil yang juga sudah beberapa tahun terakhir ini bekerja bersama dengan komunitas pekerja migran di Lombok Utara. Jadi kami merefleksikan ya di momen Migran di tahun 2024 ini adalah pertama aspek kebijakan itu kami melihat masih minim ya aturan-aturan teknis spesifik, kemudian juga anggaran yang mungkin dalam periode bupati pemerintahan daerah ke depan mungkin kami berharap ada alokasi-alokasi anggaran yang untuk memenuhi perlindungan pekerja migran seperti apa yang disampaikan juga ya dari teman dari GP2MI tadi ya, termasuk juga bagaimana mempersiapkan, bagaimana terutama informasi ke desa ini Bu, bagaimana informasi-informasi yang ada di pemerintah di kabupaten ini bisa diupdate ke desa sehingga permasalahan masyarakat yang bermigrasi ini kan lebih banyak di-handle oleh para caleg teko. Nah itu untuk mencegah itu kan perlu ada sinergitas ya antara desa dan kabupaten dalam memberikan informasi. Nah kemudian juga tadi bagaimana penyiapan PMI ke luar negeri ini yang kalau saya dengar tadi itu lebih banyak sebenarnya bukan persiapan bekerja ke luar negeri Pak, tetapi kan bagaimana dia berdaya di daerah di desa ya, misalnya pelatihan menjahit itu kan sebenarnya belum ada kebutuhan menjahit di luar negeri, tapi itu kan bagaimana dia punya pekerjaan di dalam negeri. Tapi mungkin ke depan sektor-sektor yang dibutuhkan untuk bekerja ke luar negeri di situ yang diprogramkan di BLK itu. Nah kemudian juga peran-peran kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada ini bisa dimaksimalkan dan bersinergi dengan pemerintah daerah kabupaten untuk bagaimana melakukan upaya-upaya pencegahan TPPO, kemudian juga membantu memberdayakan masyarakat PMI dan keluarga. Itu dan harapan kami sih ke depan ada kebijakan-kebijakan itu tadi ya, perda bisa disahkan sehingga proses untuk bagaimana mengimplementasikan perlindungan itu bisa berjalan secara efektif mungkin. Untuk terwujudnya perlindungan pekerja migran, menurut hemat saya pemerintah baik pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten kota maupun desa harus benar-benar melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diatur
dalam Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran. Lebih khusus lagi untuk pemerintah kabupaten, kota harus melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi. Begitu juga terbentuknya layanan terpadu satu atap dan kebijakan regulasi daerah yang berpihak kepada pekerja migran itu sendiri. Khusus untuk tingkat desa, saya melihat harus kita optimalkan ke depan dalam rangka pelindungan PMI. Desalah sebagai pusat informasi, sehingga calon PMI cukup mencari informasi ke desa. Begitu juga pengurusan dokumen kependudukan dibantu oleh desa, pemantauan, PKI, pencatatan, semua sudah diatur dalam Undang-Undang 18 2017. Tinggal bagaimana penguatan fungsi desa ini, sehingga benar-benar ke depan harapan menjadikan desa sebagai ujung tombak yang bisa memangkas peran calo tekong itu bisa terwujud.